Baik, Ananda Soleh Soleha, Hayabina, Nafsa Darsana, Bikiroati, Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi untuk pembelajaran matematika hari ini, kemarin Antum sudah belajar tentang kecepatan, mengenal satuan jarak, kemudian mengenal satuan waktu. Antum juga sudah belajar bagaimana cara mengkonversi satuan jarak, kemudian mengkonversi satuan waktu dan juga kecepatan. Begitu juga Antum sudah belajar bagaimana cara menghitung kecepatan. Ada yang masih ingat untuk mencari kecepatan menggunakan rumus apa? Kamu harus dapat rumus mencari kecepatan. Kecepatan. Segitiga ajaib. Ya, apa? Jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatan. Jarak yang ditempuh dibagi dengan satuan. Apa tuh, Be? Nah, ayo, siapa yang bisa jawab nih? Itu namanya. Ayo. Jadi kecepatan jarak yang ditempuh dibagi dalam satuan panjang. Panjang atau waktu? Waktu. Iya. Sebagaimana pengertian kecepatan? Pengertian kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang kecepatan nih. Baru kemarin belajar ya. Sudah lupa lagi karena dibawa libur ya. Jadi kalau kita mencari kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Itu namanya kecepatan. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke bab yang baru setelah kecepatan, yaitu debit ya. Ibu akan membagikan PPT-nya dulu. Oke, untuk di Kitabun Antum itu di halaman 53 atau Salasun wa Homsun. Enggak, Bu. Ana mau ambil bukunya dulu, Bu. Bukunya Oke, boleh yang belum diambil, silakan diambil dulu Kitabunnya ya. Yang belum ambil alat tulisnya juga, boleh silakan diambil alat tulisnya. Halaman berapa, Bu? Kalau di buku Antum di halaman 53 atau di halaman 53. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang debit. Setelah kita belajar kemarin tentang kecepatan, kita masuk belajar debit ya. Oke, jadi pelajaran hari ini tentang debit. Apa tujuan yang pertama? Yaitu Antum mengenal konsep debit dan juga satuannya. Kemudian yang kedua, Antum dapat menentukan debit jika diketahui volume dan waktu. Nah, untuk bab yang pertama ini atau pertemuan pertama ini, kita akan membahas yang pertama mengenal konsep debit dan juga satuannya ya. Jadi, kenapa sih Bu ada debit, kemudian ada kecepatan? Nah, segala sesuatunya itu ada perhitungannya ya Nak ya, termasuk kecepatan, termasuk juga debit ya. Termasuk kita juga Nak, kita hidup di dunia ini, di alam yang sementara ini juga ada perhitungannya. Siapa yang menghitung segala amalan kita? Ada malaikat. Malaikat yang mencatat amal baik Antum, amal jelek Antum. Setiap detail kehidupan kita ini tidak ada yang terlewat dicatat oleh malaikat. Nah, di saat kapan akan dihitung semuanya? Di saat kita nanti
Ketika kita sudah meninggal, kemudian kita dibangkitkan lagi, kita berkumpul di padang mahsyar, itulah nanti Allah akan tampakkan kira-kira misalnya Anin ini selama hidupnya apa saja yang sudah dilakukannya. Apakah timbangannya itu jauh lebih berat amal kebaikan atau amal keburukan. Itu juga nanti akan ada perhitungannya ya. Makanya kita hidup di dunia ini ada tujuannya. Tujuannya adalah beramal sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang sudah meninggal dunia meminta kepada Allah untuk dibangkitkan kembali agar bisa beribadah kembali kepada Allah karena merasa ibadah yang ia lakukan selama di dunia itu masih kurang. Nah, makanya kita diberi kesempatan hari ini, masih diberi nafas, masih diberi kesempatan, kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Salah satunya hari ini, kita manfaatkan waktu kita untuk menuntut ilmu, ya nak ya. Nah, sebelum itu juga, di sini, nah Ibu ingin tanya nih, apa itu debit kira-kira dari kelas 5A dan 5E? Ada yang bisa tahu nggak nih sebelum kita masuk ke pembelajaran? Ada Tata, ada Naila, ada yang bisa berani jawab? Bu, debit itu ini. Nah, siapa yang berani mengeluarkan pendapatnya? Menyampaikan pendapatnya sebelum kita masuk ke pembelajaran? Ada yang bisa? Untuk menjawab pertanyaan tidak boleh takut salah. Nanti Ana disalahin sama Ibu dapat 0. Enggak gitu ya. Jadi harapan Ibu semuanya berani menyampaikan pendapatnya. Kira-kira debit itu ada yang pernah dengar? Atau Bu Ana baru tahu Bu ada debit? Debit digunakan dalam pengawasan daya tampung air. Oke, debit digunakan dalam pengawasan daya tampung air. Kata Keanu. Oke, Bu tampung dulu. Yang lain? Yang dari 5E mungkin ada yang mau mewakili? Ada Alicia, ada Amira, ada Aska, Ahdan, siapa lagi nih? Rafa, ada Rania. Kira-kira ada yang mau menjawab nggak? Oke ya, kita lanjut. Di sini Ibu sudah menyiapkan, ya apa? Tadi ada yang jawab siapa? Hari Bu. Oke, Hawari. Apa Hawari? Debit Hawari? Kecepatan pompa air. Kecepatan pompa air. Oke, Bu tampung ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan video. Boleh kita simak dulu. Oke, sebentar ya. Ibu aktifkan suaranya biar yang lain. Di layar? Sudah? Sudah terlihat? Oke. Di sini sebelum videonya Ibu on kan, di sini ada keran A, ya. Ini ada keran A, ini ada keran B, ya. Kita lihat penjelasannya sama-sama. Untuk sekarang Ibu mute dulu semuanya ya, biar semuanya fokus ya. Oke, silakan didengarkan baik-baik. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian perhatikan kedua keran berikut ini, keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan. Keran A kita buka setengah, sedangkan keran B kita buka penuh. Dalam waktu yang bersamaan, keran B sudah penuh, sedangkan keran A belum. Mengapa demikian? Jawabannya karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir pada keran B lebih banyak daripada keran A. Sahabat cerdas, banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu disebut dengan debit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Oke, Ibu mundurkan lagi ya. Ukuran yang sama berikut ini. Sahabat cerdas, Oke. sekarang coba kalian perhatikan kedua keran berikut ini, keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan. Keran A kita buka setengah, sedangkan keran B kita buka penuh. Dalam waktu yang bersamaan,
kran B sudah penuh, sedangkan kran A belum. Mengapa demikian? Jawabannya karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir pada kran B lebih banyak daripada kran A. Sahabat cerdas, banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu disebut dengan debit. Berdasar Oke, sudah disimak video dari Ibu tadi? Siapa yang bisa mengulang kembali kira-kira dari apa yang antum simak, apa yang antum dapatkan? Siapa yang berani berargumen? Ayo. Tadi ada 2 keran nih. 2 keran, boleh diaktifkan ya yang mau menyampaikan pendapatnya ya. Jadi berbicara tentang debit, ada 2 keran tadi nih. Ada 2 keran, yang satu kerannya dibuka setengah, yang satu dibukanya full. Nah, ketika dihitung dalam waktu yang sama, ternyata untuk mencapai volume pada wadah tadi berbeda ternyata ya. Nah, kira-kira dari hasil yang antum simak tadi ada yang bisa jawab nggak? Tentang debit. Boleh diaktifkan nih. Boleh diaktifkan mikrofonnya. Masih bingung? Karena banyak zat ya. Oke. Oke, siapa yang mau bersuara boleh di share your hand, boleh angkat yadnya. Jadi tadi nih Ibu tampilkan lagi ya. Jadi mana tadi videonya? Oke. Jadi tadi ada keran nih, ada keran, ada 2 wadah. Kemudian ada yang kerannya dibuka setengah, ada yang nih. Oke, ada yang kerannya dibuka setengah. Kemudian ada yang Penuh. Ada yang dibuka penuh. Ternyata ketika dibuka, kemudian dihitung menggunakan waktu, dua-duanya nih berbeda nih. Ada yang ketika dalam waktu 1 menit misalnya, keran B ternyata penuh duluan, sedangkan keran A tidak terisi penuh. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab? Oke. Ada? Jangan takut salah, ya harus berani menyampaikan pendapatnya ya. Kenapa Zaki? Bukan ada, Bu. Itu, Bu. Bukan Ana. Oke, siapa yang mau buat jawab nih? Dapat nilai Ana, Bu. 100 nih. Oke, boleh. Silakan. Karena zat cair B lebih banyak daripada zat cair A. Oke, Ahdan menjawab karena zat cair B lebih banyak dari zat cair A. Oke, Ibu tampung dulu ya. Yang lain? Habibi boleh tadi bersuara? Anak tadi mau jawab yang tadi dijawab Ahmdan tapi dijawab duluan. Oke. Anak ngetik soalnya. Oh, nggak apa-apa. Diaktifkan saja ini suaranya ya. Ada lagi? Oke, jadi sebelum Ibu jawab ada lagi nih. Kelas 5A ada? Salwa mungkin? Nggak boleh takut salah. Ana, Bu. Siapa? Cahaya ya? Boleh. Apa, Nak? Zat cair B lebih penuh daripada zat cair A. Karena Zat cair B karena zat cair B apa faktornya? Kok ternyata yang B lebih banyak dibanding yang A? Karena apa? Ini ada nih tulisannya, tinggal dibaca. Karena dibuka setengah. Iya, betul ya. Jadi kenapa keran A lebih sedikit daripada keran B? Karena faktor kecepatannya berbeda ya. Coba antum bayangkan, kecepatan mana yang lebih, waktu mana yang lebih banyak ketika kerannya itu dibuka setengah, mana yang lebih cepat penuh? Keran yang dibuka setengah
atau keran yang dibuka penuh? Dan dibuka penuh. Iya, antum bisa membayangkan nih, bisa mempraktekkannya di rumah. Kira-kira kalau Ana membandingkan 2 ember, Ana isi misalnya Ana sambil hitung. Yang pertama Ana isi ember tersebut, misalnya ember tersebut berukuran 5 liter misalnya ya, seperti ember cat kecil itu, antum isi, kerannya itu antum buka dengan full. Ternyata untuk penuh itu waktunya misalnya 2 menit. Nah, kemudian antum coba lagi di keran untuk di ember yang kedua, pakai kerannya dibuka setengah sama yang seperti di gambar Ibu ini ya. Ternyata untuk mencapai ember yang ukuran 5 liter itu penuh, waktunya jauh lebih lama dibandingkan ketika kerannya itu dibuka penuh. Karena apa? Karena alirannya berbeda, ini lebih besar, kemudian ini lebih kecil. Jadi kalau kerannya dibuka lebih kecil, aliran airnya lebih Sedikit. Iya, yang keluar dari keran tersebut lebih sedikit. Beda halnya kalau misalnya antum buka kerannya penuh, full. Nah, makanya air yang keluar ketika kerannya dibuka dengan penuh, aliran airnya jauh lebih banyak dan lebih cepat. Makanya ketika dibuka setengah dan dibuka penuh, keran yang dibuka penuh, airnya lebih cepat penuh duluan ya. Nah, kemudian dari pengertian inilah kita dapat mengetahui bahwa pengertian debit adalah volume itu banyaknya air dalam wadah ini ya, Nak ya. Nah, volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, jadi kita bisa tahu nih, kira-kira debit keran B kemudian keran A itu berapa? Kita bisa tahu dari volumenya berapa, kemudian waktu ketika dia penuh itu berapa. Makanya pengertian debit itu adalah banyaknya volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Waalaikumsalam, Nak. Selamat bergabung ya. Oke, jadi sama halnya dengan kecepatan kemarin. Kalau kecepatan kemarin bedanya adalah jarak ya. Kalau kemarin kita belajar tentang kecepatan itu jarak yang ditempuh per satuan waktu. Jadi debit sama kecepatan itu hampir sama ya, Nak ya. Dia menghitung berapa lamanya. Kalau misalnya kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Beda halnya kalau debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Bisa diketahui perbedaannya? Nah, ini kecepatan ya. Jadi bedanya di mana? Kalau kecepatan itu adalah menggunakan jarak dan waktu, kalau kita mencari debit, yang diperlukan adalah, yang harus diketahui adalah berapa volume zat cair, kemudian per satuan waktu ya. Nah, makanya kemarin Ibu sampaikan, untuk kecepatan itu rumusnya atau disimbolkan boleh dengan K, boleh dengan V kecil ya. Jadi untuk mencari kecepatan itu bisa pakai V kecil atau bisa pakai K. Nah, kalau untuk volume ini Pi besar. iya, V-nya V besar. Hati-hati ya. Besar. Hati-hati menggunakan simbol. Sampai sini sudah paham tentang konsep debit? Dah. Kolas, ada penjelasan lagi dari PPT yang sudah Ibu siapkan nih tentang debit. Oke, sudah kelihatan di layar? Dah. Nah, jadi debit itu tadi apa? Volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, antum bisa nih bereksperimen di rumah ya, di rumah seperti yang tadi Ibu sampaikan. Kalau di buku antum ini tidak ada disampaikan prakteknya. Nah, jadi di buku lain, di buku Platinum itu ada
Antum bisa melakukan uji coba nih. Antum bisa menyiapkan yang pertama alat dan bahannya ada keran air, ember, atau stopwatch atau jam yang ada di HP ya. Jadi antum bisa nih membandingkan seperti yang percobaan video tadi. Antum membandingkan hidupkan air di sebuah wadah dengan aliran yang kecil sampai dia terisi penuh. Antum hitung kira-kira berapa waktunya. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi dengan aliran keran yang kecil, yang kedua nanti di ember selanjutnya antum hitung waktunya dengan aliran air yang jauh lebih besar sampai embernya terisi penuh. Kira-kira benar nggak konsep yang tadi disampaikan bahwa semakin besar aliran air pada suatu kayak seperti keran atau zat pengeluarannya, maka air yang akan ditampung itu jauh lebih cepat penuh dibandingkan aliran air dengan aliran yang kecil ya, seperti yang tadi pada keran ya. Antum bisa coba di rumah untuk membandingkan. Kira-kira benar nggak ya konsep yang kita belajar hari ini tentang debit ya? Nanti Ibu fotokan cara kerjanya, boleh nanti antum coba di rumah. Mungkin bersama ayah, bersama bunda, atau bersama adik ya. Jadi dari sana antum bisa hitung kecepatan, tapi kita belum sampai kecepatan. Antum bisa bereksplorasi atau bereksperimen dulu untuk mengetahui kira-kira aliran air yang kecil ini sama aliran air yang besar dari sebuah keran itu sama nggak waktu untuk mencapai dia sampai penuh ember tersebut ya. Boleh nanti Ibu kirimkan. Nah, seperti ini nih. Misalnya antum di rumah ada keran, boleh dicoba menggunakan wadah sampai dia penuh. Sampai dia penuh ini kira-kira butuh berapa lama? Beda nggak? Nah, karena tadi kita hanya lewat video, antum hanya bisa menyaksikannya secara visual atau lewat gambar, antum bisa praktek biar antum nggak penasaran. Video tadi itu benar nggak ya? Anda mau coba di rumah. Nah, boleh seperti itu ya. Nah, ternyata seperti yang ada di buku antum juga nih, pengertian debit air. Dalam suatu waduk itu juga bisa dihitung kira-kira debit air dalam suatu waduk itu berapa ya. Nah, biasanya kalau misalnya ada penampungan air yang jauh lebih besar, kalau tadi kan masih sederhana ya nak ya, pakai ember, kemudian pakai wadah. Nah, kalau misalnya di sini ada keterangan nih di halaman 53 di buku antum, bisa bantu Ibu nggak baca? Di halaman 53 pengertian debit air di paragraf yang kedua. Ibu minta baca bagaimana proses penyaringan air limbah. yang kedua, yang di bawahnya, paragraf yang kedua. Boleh Habibi? Boleh Habibi? Ya. Misalnya debit air yang tadi di halaman 53. Misalnya debit air waduk Gajah Mungkur di Wonogiri ada 3.000 per detik. Itu liter ya, Nak ya? 3.000 liter per detik. Artinya setiap 1 detik air yang mengalir di waduk Gajah Mungkur adalah 3.000 detik. Satuan debit digunakan 3.000 liter, Nak. 3.000 liter satuan debit digunakan dalam pengawasan daya tampung air di sungai atau bendungan agar dapat dikendalikan. Nah, oke, syukron, cukup Habibi. Nah, jadi teks yang sudah dibaca Habibi di buku antum halaman 53 ternyata dalam suatu bendungan, dalam suatu waduk itu bisa dihitung berapa kecepatan airnya, berapa debit airnya. Karena apa? Karena hal tersebut digunakan agar suatu sungai atau suatu bendungan itu dapat dikendalikan, Nak. Nah, jadi mungkin di dalam bendungan itu terdapat alat ukur berapa kecepatan airnya ya. Biasanya di dalam ada yang pernah lihat bendungan? Kalau di Jambi kayaknya ada juga ya bendungan air ya, cuma namanya Ibu lupa. Nah, di sini ada nih contohnya nih, debit air waduk Gajah Mungkur di Wonogiri. Ternyata debitnya 3.000 liter per detik. Bayangkan antum, 3.000 liter itu sebanyak apa ya? Seluas apa? Sebanyak apa airnya? Jadi selama 1 detik itu debit air di waduk Gajah Mungkur itu 3.000 liter. Nah, bayangkan kalau misalnya melebihi kapasitas debit airnya, bisa-bisa bendungan itu menjadi bocor atau bahkan menjadi biasanya hancur atau jebol. Makanya kalau misalnya ada bendungan air di suatu tempat yang misalnya
sering terjadi banjir. Nah, itu penting sekali mengetahui debit air. Karena apa? Karena kalau misalnya debit airnya terlalu besar atau terlalu berlebihan, maka bendungan tersebut bisa jebol, bisa bocor. Maka bisa tadi hancur ya. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan apa kira-kira? Kalau sebuah bendungan kemudian debit airnya terlalu besar, apa yang terjadi pada bendungan? Iya, bisa banjir seperti itu. Makanya di setiap bendungan itu ada yang mengawasi berapa kira-kira debit air di bendungannya. Kalau misalnya sudah berlebih, berarti ada hal yang harus diatur di waduk atau bendungan tersebut. Ya, itu makanya penting diketahui berapa debit air ya. Tapi kalau kita nih, antum di kelas 5, dari proses sederhananya antum bisa menggunakan ember atau wadah kecil ya. Nanti kalau misalnya antum mau menghitung waduk atau bendungan yang lebih besar, berarti antum bekerja di bidang perairan seperti itu ya. Itu ada. Dan masuk kuliah jurusan animasi Bu. Animasi ya, Masya Allah ya. Semoga segala cita-cita antum mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi animator, mau jadi YouTuber, dimudahkan oleh Allah. Asal semuanya diniatkan ibadah untuk Allah ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Sudah paham sampai sini tentang debit? Jadi udah tahu ya, ternyata debit itu bisa kita tahu prosesnya secara sederhana menggunakan wadah, menggunakan keran ini. Kemudian di sini lebih luas lagi, antum bisa tahu ternyata debit air itu sangat berfungsi sekali untuk mengetahui kira-kira debit air suatu bendungan itu kira-kira masih normal atau sudah berlebih. Itu tujuannya yang lebih besar. Nah, kita kenalan lagi sama debit nih. Jadi tadi debit apa? Banyaknya zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu ya. Jadi kalau kita bisa tuliskan menjadi suatu rumus, kita bisa menuliskan berarti banyaknya zat cair, berarti di sini V ya. V besar mengalir dalam waktu tertentu. T per satuan waktu. Berarti kalau kita mau menghitung debit, bisa kita lihat dari rumusnya ya nak ya. Debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Berarti kita bisa tulis nih, D atau debit itu sama dengan banyaknya zat cair V per yang mengalir dalam waktu tertentu per T. Bu, Ana tidak suka T-nya yang ini. T-nya yang kecil. Ana sukanya yang besar-besar. T-nya besar. Nah, salah ya. T-nya besar seperti ini ya. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Jadi dalam matematika itu sudah ada aturannya ya, Naya. Baik itu penulisan simbol, baik itu rumus, itu sudah ada aturannya. Kalau T kecil itu beda kecil sama T besar, Bu. Kalau T kecil itu menunjukkan waktu ya. Atau time. Kenapa dia waktu? Ini. Kenapa dia simbolnya T? Time. T itu bahasa Inggrisnya time, waktu ya. Nah, kalau T besar, nanti antum bisa ketemu di pelajaran fisika. Itu namanya T besar itu periode. Bisa nanti antum ketemu ya, tapi kalau di kelas 5 sepertinya belum. Di SMP kayaknya antum ketemu ya, periode. Jadi itu bedanya ya. Jadi hal kecil saja itu punya perbedaan ya nak ya. Jadi hati-hati. Apa? Apa Ajun? Anak dimasukin asrama. Oh, Anak iya, SMP, apa-apa. Bu. Jadi Ajun kemana? Ke SMA? Enggak, anak ke pesantren langsung. Oh, Masya Allah ya. Nggak apa-apa, dimanapun antum sekolah, dimanapun tempatnya, semuanya sama. Intinya adalah tergantung diri kita pribadi. Kalau kita ingin menjadi anak yang maju, anak yang sukses, dimanapun kita berada, baik itu di SMP, dilanjutkannya nanti di di pesantren, itu semuanya sama ya, tergantung diri kita pribadi. Kalau kita mau menjadi anak yang sukses, mau menjadi anak yang berhasil, berarti kita dimanapun harus sungguh-sungguh dalam belajar ya. Oke, Ibu lanjut lagi ya. Nanti di pesantren, Bu. Oke, Masya Allah, semoga dimudahkan segala urusan kita ya. Kemudian apalagi kita udah kenal sama debit. Oke, jadi debit tadi apa? Banyaknya zat cair yang mengalir dalam satuan waktu.
zat cair. Bu, kira-kira Ana bisa mengukur minyak nggak, Bu? Nah, minyak itu kira-kira zat cair nggak, Nak? Ya, zat cair. Iya, zat cair. Tapi, kira-kira menurut Antum, air sama minyak ini beda apa sama? Beda. Ada yang bilang sama? Minyak kalau dikasih api, apinya tambah besar. Minyak sayur, bukan minyak tanah, minyak sayur. Sama nggak? Nah, Ibu, Antum sudah bilang nih, zat cair itu minyak sama, Bu, sama-sama zat cair, tapi beda. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah di massa jenisnya ya. Kalau zat cair itu seperti air, beda massa jenisnya dengan minyak. Makanya ketika minyak sama air digabungkan, pernah lihat nggak minyak sama air digabungkan? Nah, Bu. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nggak bisa digabungkan. Terpisah kan? Ketika dia dicampurkan, dia terpisah. Nah, itulah mengapa dia bisa terpisah. Karena zatnya itu berbeda massa jenis. Nah, itu nanti bakal dibahas lagi di kelas yang lebih tinggi lagi. Jadi kita belum ketemu itu ya. Jadi zat cair di sini adalah dalam bentuk air ya. Nah, kemudian apalagi debit? Banyaknya zat cair diukur dengan menggunakan satuan volume. Nah, ini tadi nih. Berarti zat cair itu diukur dalam satuan volume atau simbolnya V besar ya. Bu, kalau V kecil itu tadi apa? V kecil tadi simbol apa? Nah, Kecepatan. Iya, kecepatan. V kecilnya kecepatan. Boleh menggunakan kecepatan itu K ya. Boleh K, boleh V kecil ya. Boleh pakai rumus JK sama W, boleh pakai rumus V, S atau T ya. Karena sudah diajarkan, jadi boleh mana yang Antum kira-kira hafal dan ingat ya. Kemudian lanjut lagi, kalau tadi volume zat cair diukur dalam menggunakan satuan volume. Nah, kemudian pengukuran debit sebuah zat cair berkaitan dengan volume dan waktu. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan, berkaitan dengan volume dan waktu. Nah, sampai sini sudah kenal sama debit? Sudah akrab? Sudah akrab ya? Nggak akrab ya? Oh, belum akrab. Oh, yuk kita akrabkan lagi ya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Tadi kita sudah tahu ya, debit itu banyaknya zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu, kemudian zat cairnya diukur dalam bentuk volume, satuan volume, kemudian pengukuran debitnya berkaitan dengan volume, V besar, dan waktu atau T ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita mengenal debit, Nah, tapi debit tidak kemarin mengenal kita. debit nggak mengenal kita. Debit mengenal kita lah. Kita aja nggak mau kenal sama debit. Sombong ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang kecepatan nih. Kalau kecepatan kemarin kita mengenal yang namanya tangga konversi satuan jarak. Ada yang masih ingat nggak nih cara menghafal cepatnya? Ingat. Coba. Oke. Great, hebat, mumtaz. Kamu harus dapat mengingat dengan cara mudah. Nah, begitu juga dengan debit ini, Nak. Debit ini ada juga satuannya, tangga konversinya. Apa itu? Nah, ini dia. Tangga konversi satuan volume. Ya. Kira-kira dari gambar ini apa yang membedakan konversi satuan jarak dengan volume? 1000. Belakangnya ada Oke, boleh satu-satu. Boleh satu-satu. Boleh satu-satu jawab. Ada 1000, Bu. Oke, kata Zaki apa Zaki? Depannya ada 3, ada 3. Depannya? Depan itu di mana sih? Depan itu di sini atau di sini? Depan itu di belakangnya ada berapa sentimeter? Depannya tuh kayak ada kuadrat, Bu. Di belakangnya, di depan apa di belakang nih? Belakang. Iya, di belakang. Jadi, apalagi yang pertama itu di belakangnya ada kubik atau pangkat 3. Apalagi? Naik 1000. Turun 1000, naik 1000. Oke, Bu kunci ya, benar. Jadi, perbedaan dengan satuan panjang kemarin, kalau kemarin satuannya hanya polos seperti ini ya, Nak ya. KM, ya.
Kemudian apa lagi di sini? AM. Kemudian di sini ada apa? Ada dekameter. Kemudian di sini ada apa? Ada meter. Di sini ada DM. Di sini cm. Dan yang terakhir ada milimeter. Nah, benar yang dikatakan sama Ananda Soleh-Soleha hebat Ibu. Yang membedakan yang pertama di sini adalah ada kuadrat 3. Nah, kuadrat 3 ini atau pangkat 3 ini disebut dengan kubik. Oke, sebentar. Jadi, pangkat 3 itu sama dengan kubik. Sama dengan kubik ya. Jadi, volume itu digambarkan seperti ini anak ya, ada kubik di belakangnya ya. Beda sama tadi satuan jarak. Satuan jarak tidak ada kubik. Nah, itu yang pertama ya, pembeda yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang kemarin satuan panjang itu ketika turun dikali tangga 10. Nah, kalau kubik berarti menggambarkan dia itu pangkatnya ada pangkat 3. Nah, 3 jadi 1000. Nilai pangkat 3 itu sama dengan 1000, 2000, 3000, 4000. Enggak 1000, enggak 1000, 2000, 3000. Kurang tepat itu ya. Sama seperti yang satuan jarak. Setiap turun 1 dikali 10. Berarti kalau turun 2 dikali 0-nya tambah 1 jadi berapa? 100. Nah, sama halnya kalau misalnya kita satuan volume, berarti setiap turun 1 kali ditambah 0-nya 1000 ya. Setiap turun 1 kali dia 1000. Kalau misalnya turun 2 kali, berarti 3-nya bertambah lagi 3, berarti 10.000. Jadi berapa nih? 1 juta. Kemudian kalau turun lagi ke sini. Nah, berapa lagi? Tambahnya. Nah, tambah berapa lagi nih? Jadi banyak ya. Iya. Jadi setiap turun 1 kali, pangkatnya itu bertambah 3. Seperti itu ya. Fahim tuh? Begitu juga ketika dia naik. Ketika dia naik berarti dibagi 1000. Fahim tuh? Jadi perbedaannya hanya ada kubik di belakangnya ya, depannya sama. Kemudian kita kenalan lagi nih, sama satuan volume. Nah, di sini sudah terlihat nih, 1 kilometer pangkat 3. Ketika turun 1 kali berarti 1000. 1 hektometer pangkat 3 atau kubik, turun 1 tangga berarti 1000 dekameter kubik ya. Jadi setiap turun 1 dikali 1000, di setiap turun 1 dikali 1000, turun 1 lagi dikali 1000. Berarti setiap turun 1 kali selalu dikali 1000 ya. Nah, jadi antum tinggal tantangannya adalah 0-nya bertambah 3. Jadi harus konsentrasi. Nah, ternyata kalau di sini ada ukuran volume itu juga kita kenal dengan satuan liter. Kira-kira kalau kita beli misalnya beli air galon misalnya kan, misalnya beli air ini aja air mineral. Bu, beli air mineral misalnya 1 meter kubik. Nah, kira-kira ibu penjualnya tahu nggak? Kira-kira ibu penjualnya tahu nggak? Bu, Ana mau beli air 1 desimeter kubik. Enggak. Nah, jadi kalau misalnya dalam bentuk volume ini, air ini, itu yang dikenal adalah satuannya liter. Ternyata Sama dengan 1 dm. Iya, nilai 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. Kemudian 1 mililiter itu
sama dengan 1 cm kubik dan sama dengan 1 cc. Di sini ada juga di buku antum di halaman 53 itu. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. 1000 cm kubik ke milimeter kubik nilainya 1 juta. Ketika naik ke milimeter ke meter kubik nilainya 0,01 ya. Sudah dicek di halaman 53 ada di sana. Nah, jadi selain satuan ini yang antum kenalin, ternyata antum juga harus kenalan nih sama debit. Kalau satuannya adalah liter ya. Jadi misalnya ibu membeli 1 liter air. Berarti kalau dijadikan ke desimeter kubik, berarti ibu membeli berapa desimeter kubik air? 1 desimeter. 1 desimeter ya. Oke, coba ibu bikin soal di sini ya. Kalau di sini ibu tulis, ibu, tidak usah ibu deh. Ibu ambil satu nama di sini. Siapa ya? Alicia deh. Alicia membeli, Alicia menjual 10 liter air. Berapa desimeter pangkat 3 ya? Karena di sini nggak bisa tulis pangkat 3. Air yang dijual Alicia berapa nak? 10 desimeter kubik. 10 desimeter 3. Nah, karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, Alicia menjual 10 liter, berarti kalau ditanya berapa desimeter pangkat 3, jawabannya berapa? 10 desimeter. Nah, jawabannya 10. Iya, nak? Toilet dulu. Oh iya, tafadolina. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi sudah nih, antum sudah tahu ternyata kalau liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Coba ibu ganti lagi soalnya ya. Kira-kira kalau ibu balik, antum paham nggak berapa? Nah, di sini ibu mau tulis namanya Aska nih, yang muncul di layar ibu. Aska menampung air sebanyak 100 desimeter kubik atau pangkat 3 ya. Nah, kalau ditanyanya berapa liter air yang ditampung Aska? Nah, kira-kira siapa? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? 100 liter. 100 liter? Yakin? Yang lain? Yakin. Ibu ulang lagi soalnya nih. Ibu ulang lagi soalnya ya. Aska menampung air sebanyak 100 dm pangkat 3. Berapa liter air yang ditampung Aska? 100 liter. Ada yang jawabannya berbeda? Ada yang jawabannya berbeda? 100 liter. Enggak. Sama? Sama. 100 liter. Sama 100 liter. Oke. Nggak ada yang berbeda ya? Enggak. Oke ya, coba kita jawab sama-sama ya. Di sini kita tulis dulu. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Berarti kalau di sini ditanyanya 1 desimeter pangkat 3, berarti berapa liter kira-kira? 1 liter. Berapa liter ya? Nah, karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3, kalau di sini air yang ditampung Aska adalah 100 desimeter pangkat 3, berarti nilai 100 desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik berarti nilainya sama dengan berapa?
Iya, sama juga 100 liter. Begitu juga dengan ini ya, Nak ya. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik, 1 cc atau 1 cm kubik itu juga sama dengan, jadi cm kubik ini sama dengan 1 cc ya, Nak ya. Cc ini cm kubik. Nah, jadi kalau antum ketemu cc itu nilainya sama dengan cm kubik. Cc itu sama dengan, kalau bahasa Inggrisnya tuh centimeter kubik. Nah, seperti itu ya. Jadi sama dengan sentimeter pangkat Nah, jadi jangan salah ya. Bu, kok di sini cc, di sini centimeter kubik? Sama, karena cc itu nilainya sama dengan sentimeter kubik. Oke, sampai sini paham tuh? Kita baru kenalan sama debit, kemudian sama satuan volume ya, Nak ya. Satuan volume. Nah, di sini ada soal nih, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Insya Allah untuk latihannya Ibu akan kirim soal ini. Boleh antum tulis langkahnya di buku kecil ya. Halindakum soal sebelum ditutup. Oke, yang mungkin pakai HP atau pakai laptop atau hasub boleh di screenshot. Soal Ibu boleh di screenshot. Tapi Ibu screenshot lagi kan ke ya. Belum. Bu, Ya. yang CC tadi itu mana, Bu? Yang CC ini nih. Nih, nanti dua ini, 3 ini Ibu screenshot ya. Nih, 1, 2, sama 3 ini soalnya. Biar antum bisa tahu kira-kira ketika turun 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga itu dikali berapa ya. Tangganya belum ada screenshot, Bu. Tangganya juga belum. Nah, nih Ibu kasih waktu, boleh di screenshot yang mau screenshot. Bentar, Bu. Udah, Bu. Kelas. Bu. Yang ini screenshot di laptop, Bu. boleh yang ini udah di screenshot. Sudah. Kelas. Yang ini oke. Ibu tutup ya. Nanti boleh yang belum Ibu ulang lagi di grup ya. Halindakum soal sebelum ditutup. Sudah lewat 12 menit nih. Nanti dikirim ke Ibu ya, Bu, soal yang tadi jawabannya. Untuk kelas 5E itu langsung ke Ibu Ustazah Pina ya. Nanti untuk kelas 5A langsung ke Ibu. Oke, halindakum soal? Enggak. Insya Allah. Ya, Gimana? cukup. Sudah kenal sama debit? Sudah kenal sama satuannya? Kenal Ya. Oke, karena kalau kita nggak kenal nanti kita nggak sayang sama debit ya. Oke, jadi makanya kita kenalan dulu, sudah kenalan, sudah akrab, sudah tahu. Nanti antum nyaman mengerjakannya karena sudah paham ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita hari ini. Haya bina. Nakhtatim dasana bikiraati hamdalah. Alhamdulillah. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Sudah kenalan sama debit. Jadi debit itu adalah banyaknya zat atau volume yang mengalir dalam satuan waktu ya. Tadi perbedaannya kalau konversi satuan panjang dengan satuan volume tadi apa? Ada pangkat 3. Kalau dalam volume setiap turun 1 kali dikali berapa? Kalau turun dikali 1000. Kalau naik 1000. Oke. Sudah ditutup, kita tutup lagi dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah untuk Ananda kelas 5A dan 5A yang sudah bergabung hari ini. Semoga dengan pembelajaran debit hari ini kita bisa kenal dengan debit, kemudian satuannya kita bisa mengkonversi satuan volume. Dan nanti antum juga bisa bereksperimen di rumah ya, membandingkan yang seperti tadi di awal video Ibu. Kira-kira benar nggak teori yang tadi? Ternyata keran yang dibuka lebih kecil itu lebih lama untuk penuh ketika dibandingkan dengan keran yang dibuka lebih besar aliran airnya ya. Ibu akhiri ya, Nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran semuanya. Yang berpuasa hari ini semangat berpuasa, semoga dilancarkan sampai beduk maghrib nanti ya. Yang belum berpuasa harapan Ibu nanti bisa hari Kamisnya berpuasa ya. Syukran, salam sama ayah bunda semuanya. Semoga sehat selalu ya.
Iya. Amin. Debit baru kenal menyusahkan. Syukran semuanya. Garudo, Bu, headset Ibu harganya berapa? Terus beli di mana? Garudo boleh chat Ibu pribadi ya. Oke, syukran ya. Ibu tutup ya, Nak ya. Waalaikumsalam. Afwan, Nak.